Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Healthy Nur Aisyah. Mari kita belajar akuntansi lagi. Di video ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Kita akan mulai dari pengertian jurnal penyesuaian, format jurnal penyesuaian, dan cara menyusun jurnal penyesuaian. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, pada saat membeli kendaraan, perusahaan membayar 20 juta rupiah. Setelah 1 tahun terlewati, kendaraan tersebut tidak lagi bernilai 20 juta rupiah, melainkan lebih dari harga beli tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya jurnal penyesuaian agar akun-akun yang digunakan benar-benar sesuai dengan nilainya. Ya, ini format jurnal penyesuaian. Formatnya seperti ini ya. Ada tabel yang berisikan kolom-kolom yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Jangan lupa di atas tabel ada halaman. Kita bahas satu persatu ya. Nomor 1 yang ini, halaman. Nomor 1 ini adalah tempat mencatat halaman jurnal penyesuaian. Banyaknya halaman tergantung banyaknya penyesuaian. Halaman perlu ditulis sebagai isian pada kolom referensi di buku besar. Lalu yang nomor 2, kolom yang ini, nomor 2 ini, tempat mencatat tahun dan bulan saat mencatat jurnal penyesuaian, yaitu Desember pada tahun berjalan, tahun diletakkan pada baris pertama, sedangkan bulan diletakkan pada baris kedua. Yang nomor 3, kolom ini ya, masih kolom tanggal, namun di split jadi 2. Sekarang yang split ini yang nomor 3 adalah tempat mencatat tanggal, yaitu 31. Kenapa 31? Karena 31 Desember. Hari terakhir, tanggal terakhir bulan Desember. Kolom keterangan nomor 4 ini. Untuk apa fungsinya? Itu tempat mencatat nama akun yang berkaitan dengan transaksi. Satu transaksi minimal terdiri dari 2 nama akun. Akun pertama diletakkan pada baris pertama, sedangkan akun kedua diletakkan pada baris kedua. Baris pertama ditulis rata kiri, sedangkan baris kedua menjorok ke kanan. Untuk kolom referensi, nomor 5 ini tempat mencatat nomor akun. Namun, menulisnya setelah isian satu baris disalin ke buku besar. Nomor akun pada kolom referensi juga bisa dijadikan sebagai kontrol atau penanda bahwa transaksi yang bersangkutan sudah disalin ke buku besar, sehingga bisa mencegah penyalinan ganda atau lupa menyalin. Ini seperti jurnal umum. Kalau jurnal umum kan JU1 gitu ya. Untuk yang buku besar, kalau udah diposting ke buku besar, tuliskan nama akunnya. Ini juga sama. Nah, untuk menulis nomor akun jika sudah disalin ke buku besar. Kolom debit nomor 6. Ini adalah tempat mencatat jumlah rupiah akun yang didebit, yaitu menjelaskan jumlah rupiah pada nama akun yang ditulis rata kiri. Dan yang terakhir nomor 7 adalah tempat mencatat jumlah rupiah akun yang dikredit, yaitu menjelaskan jumlah rupiah pada nama akun yang ditulis menjorok ke kanan. Oke, sudah paham ya? Itu adalah format jurnal penyesuaian. Pengertian sudah, kemudian format juga sudah. Sekarang kita akan belajar cara menyusunnya. Cara penyusunnya nanti saya akan kelompokkan, kemudian tahap-tahapannya kita akan mulai dari yang paling mudah dulu. Kita nanti akan belajar bagaimana menyusun jurnal penyesuaian pada kelompok transaksi penyusutan aktiva tetap. Kemudian beban atau pendapatan yang masih harus, lalu pemakaian perlengkapan, kemudian beban dibayar di muka, dan yang terakhir nanti pendapatan diterima di muka. Oke, sudah ya. Kita mulai dari penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Nah, ini penyusutan aktiva tetap. Ini kenapa paling mudah? Ini karena jurnalnya begini. Jadi yang debit itu beban penyusutan bla bla bla. Jadi dalam kurung ini adalah bla bla bla. Bla 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 itu adalah contoh. Contoh aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa?
Aktiva masih ingat ya? Harta. Aset, nama lainnya harta atau aset. Aktiva tetap itu contohnya peralatan, tanah, gedung, mesin. Nah, di sini saya contohkan adalah peralatan. Maka debitnya adalah beban penyusutan peralatan sejumlah XXX, ini adalah rupiahnya. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini saya contohkan peralatan. Kalau gedung ya tinggal beban penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung, dan sebagainya. Aktiva tetap isikan saja di sini, di dalam kurung ini. Namun nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam tabel format jurnal penyesuaian nggak perlu dalam kurung, langsung saja tuliskan aktiva tetapnya apa. Dan XXX ini dapat diperoleh dari nilai rupiah yang sudah disebutkan di data penyesuaian. Ada disebutkan di situ. Disusutkan berapa rupiah, langsung tuliskan di situ XXX-nya. Atau yang kedua, persentasenya berapa? Oh, disusutkan 10%, ya sudah. 10% dikali nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan tuh bisa apa? Tergantung peralatan, kendaraan, atau mesin. Itu berapa? Cari saja di neraca saldo, cari nilai aktiva tetap tersebut. Berapa? Tinggal dikalikan persentasenya. Sudah paham? Kalau belum, langsung aja yuk kita ke latihan soal. Silahkan buka halaman 79 di buku ini. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan klik link pada kolom deskripsi. Latihan penyusutan aktiva tetap. Perhatikan ya, ini kelihatannya banyak, penuh, kecil-kecil. Nah, baiknya pakai laptop biar kelihatan. Saya bacakan soalnya. Diketahui neraca saldo sebagian sebagai berikut. Ini ada kata sebagian. Sebagian itu berarti tidak semuanya. Kalau semuanya pastinya ada 100-an, 200-an, 300-an, 400-an, 500-an. Karena harus memuat harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan di sini hanya memuat harta, sebagian harta. 100-an ya, ada kas, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, dan peralatan. Soalnya adalah data penyesuaian sebagian per 31 Desember 2021 penyusutan peralatan sebesar 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, di sini tertulis 10%. Maka 10% dikali berapa? Di sini penyusutan apa? Oh, peralatan. Yuk kita cari di neraca saldo di tabel ini. Peralatan itu berapa? 20.000. Ini dalam ribuan rupiah, berarti 20 juta. 10% dari 20 juta berapa? 10% dikali 20 juta adalah 2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah ini. Debitnya beban penyusutan peralatan senilai 2 juta rupiah dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan nilainya 2 juta rupiah. Kalau lengkapnya seperti ini ya. Kolom tanggal diisi Desember 2021, tanggalnya 31. Jadi untuk semua jurnal penyesuaian itu adalah tanggal 31. Bulannya Desember, tahunnya tergantung soalnya. Gitu caranya. Mudah kan? Tinggal ditulis saja, disalin saja catatan di slide sebelumnya tadi. Kemudian untuk aktiva tetapnya tinggal disesuaikan sama soalnya. Soalnya kan di sini sedang membahas peralatan, ya sudah, beban penyusutan peralatan. Kalau di soal kendaraan, ya beban penyusutan kendaraan, gitu, sesuaikan dengan soalnya. Sudah paham? Kalau sudah paham, bisa dilanjut. Kalau belum paham, bisa diulang lagi. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Beban pendapatan, beban atau pendapatan yang masih harus. Nah, di sini tahapan yang kedua ini agak lebih ya. Ini mudah, tapi lebih sulit dari yang tadi. Tadi mudah lah ya, tapi ini lebih di atasnya, levelnya di atasnya. Beban atau pendapatan yang masih harus. Kalau beban itu beban yang masih harus dibayar. Kalau pendapatan yang masih harus diterima. Ini cara ringkasnya saja begitu, biar bisa ditulis secara ringkas di slide. Saya bedakan di sini, yang di sebelah kiri ini adalah beban, yang di sebelah kanan adalah pendapatan. Sebelah kiri apa? Beban yang masih harus dibayar, yang di sebelah kanan pendapatan yang masih harus diterima.
Yuk, kalau beban yang masih harus dibayar, itu debitnya adalah beban bla bla bla, kreditnya utang bla bla bla. Utang apa? Beban apa? Utang apa? Yang belum dibayar. Misalnya di sini gaji belum dibayar. Misalnya pada tanggal 31 Desember itu ternyata ada karyawan yang belum digaji. Maka itu kan utang, ya kan? Utang bertambah di sebelah kredit. Nah, ini kan kredit dan utang tersebut termasuk beban kan karena belum bayar. Maka beban di sini ada tulisan beban gaji. Beban itu bertambah di sebelah apa? Debit ya. Maka kalau saya contohkan gaji di sini, maka debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Sebesar XXX-nya ini adalah sebesar rupiah yang belum dibayarkan. Selain gaji apa ya? Selain gaji ya contohnya misalnya bunga, beban bunga, utang bunga gitu. Ya udah paham ya? Terus yang selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu adalah pendapatan yang memang belum diterima. Karena belum diterima, maka itu kan piutang, ya kan? Piutang. Piutangnya kita apa? Piutangnya bertambah. Piutang bertambah di sebelah debit. Nah, piutang apa? Ini saya contohkan adalah bunga. Oh, bunga. Kita punya pendapatan bunga tapi belum diterima. Ya sudah, berarti kan masuknya piutang. Piutang bertambah di sebelah debit. Nah, walaupun belum diterima kan itu termasuk pendapatan ya, walaupun masih dibawa sama orang, walaupun uang tersebut dibawa sama orang, tapi kan itu sudah termasuk pendapatan. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Ya, selain bunga apa? Selain bunga ya contohnya jasa, ya, piutang jasa, piutang pendapatan jasa. Itu piutang usaha pendapatan jasa. Sejumlah berapa? Ya sejumlah yang belum diterima. Oke, bisa dipahami ya. Itu aja dulu. Kalau biar lebih paham, kalau belum paham, mari kita latihan soal. Buka halaman 80. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Latihan soalnya seperti ini. Ini kita coba yang beban yang masih harus dibayar dulu. Soalnya saya bacakan. Per bulan 31 Desember 2021, terdapat gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya adalah, nah tadi gimana caranya? Ini yang masih harus dibayar ya, belum dibayar kan berarti masih harus dibayar. Belum dibayarnya berapa? 1 juta. Itu apa 1 juta itu? Gaji yang belum dibayar. Maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Sebesar berapa? 1 juta rupiah. Ini dalam ribuan rupiah ya, maka ini nulisnya 1000 aja cukup. Karena di atas sudah tertulis dalam ribuan rupiah. Komplitnya ya tinggal dipenuhi ini isiannya. Tanggal 31 Desember 2021. Beban gaji debit, utang gaji kredit. Referensinya dikonsongi dulu karena belum diposting ke buku besar. Debit 1000, kredit 1000 ya, karena dalam ribuan rupiah. Sudah paham ya? Jadi, tinggal ditulis saja beban apa. Oh, ternyata di sini beban gaji. Ya sudah ditulis gaji, beban gaji, utang gaji, nominalnya 1 juta. Selanjutnya latihan pada kelompok pendapatan yang masih harus diterima. Sebelumnya beban yang masih harus dibayar, kalau yang ini pendapatan yang masih harus diterima. Saya bacakan soalnya. Per bulan 31 Desember 2021 terdapat bunga yang belum dibayarkan oleh debitur sebesar Rp250.000. Jurnal penyesuaiannya adalah, ini ada bunga. Ini ceritanya kita, anggap aja kita ya, atau perusahaan lah. Ya, perusahaan itu meminjamkan uang kepada pihak lain. Pihak lain tersebut belum bayar bunganya. Jadi kalau minjemin itu kan biasanya ada bunganya ya. Nah, belum membayar bunganya ke perusahaan, belum bayar bunga ke kita. Nah, itu kan menimbulkan piutang ya kan? Piutang bunga di sebelah debit Rp250.000 dan Rp250.000 itu apa? Pendapatan bunga Rp250.000.
ya kan? Piutang bertambah di sebelah debit, pendapatan juga bertambah di sebelah kredit. Bertambah semua, cuman bedanya yang satu di sebelah debit, yang satunya di sebelah kredit. Piutang apa sih? Piutang bunga. Makanya lengkapnya adalah piutang bunga debit, pendapatan bunga kredit. Nah, lengkapnya ya tetap ya kalau tanggal itu sama terus dari awal. Semuanya ya, kalau jurnal umum itu kan sesuai dengan tanggalnya ya. Kalau jurnal penyesuaian itu semua tanggalnya adalah 31 Desember 2020 sekian ya, tergantung soalnya. Ini 2021 kebetulan. Ya, paham ya, bisa diterima ya. Ya, kalau bisa dipahami, bisa diterima dan nanti bisa dicoba lagi. Nah, sekarang kita menuju ke level selanjutnya. Pemakaian perlengkapan. Nah, ini pemakaian perlengkapan ya. Biasanya tuh kalau beli perlengkapan, misalnya apa perlengkapan tuh? Plastik, karet. Tuh kan beli ya banyak gitu ya. Nah, nanti di akhir periode itu dihitung sisa berapa atau gunakan berapa atau yang digunakan tuh berapa. Untuk yang jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan pemakaian perlengkapan dapat disusun menggunakan salah satu dari dua metode ini, metode harta atau metode beban. Penggunaan metode harta atau metode beban itu tergantung pada pencatatan di jurnal umum. Untuk metode harta ini digunakan jika saat di jurnal umum transaksi tersebut dicatat menggunakan akun harta. Sedangkan metode beban digunakan jika saat di jurnal umum transaksi tersebut dicatat menggunakan akun beban. Nah, cara mudahnya seperti ini. Cara mudahnya itu dilakukan dengan metode harta atau metode beban itu dilakukan dengan melihat yang ada di neraca saldo. Jika di neraca saldo ada akun perlengkapan, maka jurnal penyesuaian menggunakan metode harta. Jika di neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan, maka jurnal penyesuaian menggunakan metode beban. Adapun jurnal, nah jurnalnya itu seperti apa? Masing-masingnya seperti ini AJP-nya. Kalau metode harta itu debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kalau metode beban, yang tadi ciri-cirinya di neraca saldo, ada akun beban perlengkapan, AJP-nya adalah debitnya perlengkapan, kreditnya beban perlengkapan. Cara mudahnya lagi gimana nih? Nah, gini, perhatikan ya. Kalau di neraca saldo ada perlengkapan tuh debit atau kredit? Debit ya. Debit, maka AJP-nya pindahkan ke kredit. Oh, ini kan kredit. Gitu ya. Pasangannya beban perlengkapan, tinggal di debitnya tinggal diisikan beban perlengkapan. Sebaliknya, kalau di neraca saldo itu ada akun beban perlengkapan tuh apa saldo normalnya? Debit atau kredit? Debit kan? Debit. Maka kalau debit pindahkan ke kredit. Beban perlengkapannya sebelah kredit. Pasangannya adalah perlengkapan. Gitu caranya ya. Silahkan. Mau dihafalkan boleh, mau pakai logika boleh, mau pakai cara mudahnya yang saya sebutkan tadi boleh. Yang pasti jangan sampai terbalik. Dasarnya lihat di neraca saldo. Kemudian tentukan susunannya, AJP-nya seperti apa. Jangan sampai terbalik. Sudah jangan sampai terbalik, nominalnya juga jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Kalau pakai metode harta, nominalnya yang sudah dipakai, yang sudah terpakai. Kalau pakai metode beban, nominalnya yang belum terpakai. Cara mudahnya gini aja deh. Kalau bebannya itu ada di sebelah debit, beban itu kan menempati saldo normal ya. Bebannya itu menempati saldo normal itu yang sudah terpakai. Kalau bebannya di bawah ya tidak menempati saldo normal itu belum terpakai. Ya, kalau yang sudah terpakai kan berarti udah beban. Oh, udah saya pakai nih. Wah, beban nih. Nah, gitu loh maksudnya ya. Itu boleh bebas ya, gitu aja caranya ya. Boleh dihafal, boleh pakai logika, boleh pakai cara mudah atau cara cepatnya tadi. Kalau masih bingung biar lebih mantap lagi, mari kita latihan soal.
Buka halaman 82 di buku ini. Buku ini bisa teman-teman dapatkan dengan melakukan transaksi dengan awalnya klik link di kolom deskripsi. Latihan soalnya. Karena tadi ada metode harta, ada metode beban, maka latihan soalnya juga satu-satu. Satu metode harta, satu metode beban. Yang metode harta dulu, pemakaian pelengkapan. Pada tanggal 31 Desember 2021, dalam neraca saldo terdapat akun perlengkapan sebesar Rp3.500.000. Menurut perhitungan nilai persediaan, perlengkapan yang masih ada Rp1.500.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah, yang pertama adalah apa? Lihat neraca saldonya. Oh, di neraca saldo itu ada akun perlengkapan. Perlengkapan debit atau kredit? Debit, maka pindahkan ke kredit. Kredit ini pakai metode harta ya, pindahkan ke kredit. Pasangannya apa? Ya tinggal pasangannya beban perlengkapan di sebelah debit. Beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan kredit. Oh, bebannya ini ada di debit. Berarti menempati saldo normal yang sudah terpakai. Berapa yang sudah terpakai? Rp2 juta. Rp2 juta itu dari mana? Rp2 juta ini dapatnya dari 3.500.000 dikurangi 1.500.000. Karena apa? Karena di sini nominalnya adalah yang sudah terpakai. Sedangkan di soal tertulis perlengkapan yang masih ada atau perlengkapan yang ada di gudang. Dihitung, oh ternyata masih 1.500.000. Dulu belinya 3.500.000. Dihitung pada akhir tahun, kok tinggal 1.500.000. Oh, berarti yang sudah dipakai berapa ya? Oh, berarti 3.500.000 dikurangi 1.500.000. Jawabannya adalah Rp2 juta. Latihan soal selanjutnya adalah pemakaian perlengkapan metode beban. Pada tanggal 31 Desember 2021, dalam neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan sebesar Rp1 juta. Setelah dicek, ternyata masih ada perlengkapan senilai Rp250.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah, langkah yang pertama adalah lihat neraca saldo itu ada akun apa. Oh, di sini ada akun beban perlengkapan ya, ada akun beban perlengkapan. Oke, beban perlengkapan itu debit atau kredit? Debit. Maka di AJP itu jadilah apa? Di AJP. Set. Iya, di AJP itu jadi kredit. Pasangannya perlengkapan di sebelah debit. Sudah ketemu ya sekarang ya? Perlengkapan di sebelah debit. Kemudian beban perlengkapan di sebelah kredit. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah menentukan nominalnya. Nominalnya itu rupiahnya itu yang sudah terpakai atau yang belum terpakai. Karena di sini tadi gimana caranya? Ini metode beban ya, yang belum terpakai. Atau lihat aja nih, bebannya di sebelah mana? Oh, bebannya di sebelah bawah, di kredit. Beban tidak menempati saldo normal. Beban itu saldo normalnya debit. Oh, ternyata di kredit. Berarti yang belum. Yang belum apa? Yang belum terpakai. Belum terpakai ini kata kuncinya kalau di soal adalah yang masih ada. Masih ada berapa? Masih ada Rp250.000. Ya sudah, tinggal disalin saja Rp250.000 ini, masukkan ke dalam tabel. Jadi teman-teman semuanya, tidak semua jurnal penyesuaian itu harus dihitung dulu. Seperti yang sebelumnya, dihitung dulu berapa tadi? 3.500.000 dikurangi 1.500.000. Tidak harus digitu kan. Ternyata langsung ada juga soal yang tinggal nyalin. Ini tinggal nyalin aja. Yang penting kan kata kuncinya apa tadi? Lihat di neraca saldonya ada akun apa, kemudian tentukan dia itu yang sudah terpakai atau yang belum terpakai. Karena di sini jawabannya yang belum terpakai dan di soal itu tertulis masih ada itu kan artinya belum terpakai. Di sini Rp250.000, maka ya sudah Rp250.000. Sudah selesai ya untuk pembahasan yang perlengkapan. Sekarang
Pembahasan berikutnya tentang beban dibayar di muka. Jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan beban dibayar di muka dapat disusun menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu metode harta atau metode beban. Penggunaan metode harta atau metode beban ini tergantung pada pencatatan di jurnal umum atau bisa dilihat dari neraca saldo. Ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya pakai metode harta atau metode beban itu lihat saja di neraca saldo. Jika di neraca saldo terdapat dibayar di muka, ada tulisan dibayar di muka, itu artinya menggunakan metode harta. Kalau di neraca saldo ada tulisan beban bla 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 yang bersangkutan, akun yang bersangkutan itu artinya menggunakan metode beban. Di sini saya contohkan sewa. Sewa dibayar di muka, beban sewa. Contoh lainnya adalah asuransi dibayar di muka, beban asuransi. Contoh lainnya lagi iklan. Iklan dibayar di muka. Lalu kalau metode beban iklan. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, di sini kita fokus ke contoh yang sewa saja. Kalau di neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka, maka AJP-nya seperti ini. AJP itu jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Debit, beban sewa, kredit sewa dibayar di muka. Atau cara mudahnya, sewa dibayar di muka itu apa? Debit atau kredit? Di neraca saldo, debit. Ya, kalau debit maka jurnal penyesuaiannya tinggal dipindahkan ke kredit. Lalu untuk nominalnya adalah yang sudah terlewati. Masih ingat ya, kalau bebannya di atas atau bebannya di debit atau bebannya itu menempati saldo normal, saldo normalnya debit kan, beban kan debit ya kan, maka nominalnya yang sudah. Yang sudah apa? Yang sudah terlewati. Yang sudah terlewati itu apa? Sampai 31 Desember. Tanggal sekian sampai 31 Desember. Gitu. Terus kalau metode beban itu ciri-cirinya di neraca saldo terdapat akun beban sewa. Beban sewa itu debit atau kredit? Debit, ya kan? Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa tersebut pindahkan ke sebelah kredit. Pasangannya sewa dibayar di muka. Nominalnya rupiahnya adalah yang belum terlewati. Yang belum terlewati itu apa? Kapan? Yaitu setelah 31 Desember pada tahun yang bersangkutan ya, jadi setelah penyesuaian, setelah tanggal penyesuaian sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan jangka waktunya. Biar makin paham, ayo kita latihan soal. Buka halaman 84. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Latihan soal yang pertama ini, beban dibayar di muka pakai metode harta. Yuk kita baca soalnya. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021, akun sewa dibayar di muka menunjukkan Rp1.800.000 untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2021. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah, nah di sini bagaimana caranya? Yang pertama apa? Di neraca saldo ada akun apa? Ada akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini debit atau kredit? Debit ya, debit karena harta. Debit, maka jurnal penyesuaiannya ada di kredit, sewa dibayar di mukanya. Pindahkan ke kredit, sewa dibayar di muka. Pasangannya apa? Beban sewa. Jadi di sebelah debit itu ada beban sewa, sebelah kredit itu ada sewa dibayar di muka. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah Rp450.000. Dari mana itu Rp450.000? Dari yang sudah terlewati. Karena kan metode harta. Metode harta itu yang sudah terlewati. Atau lihat saja bebannya itu di sebelah mana? Bebannya itu di sebelah debit. Maka yang sudah menjadi beban. Yang sudah menjadi beban itu berapa? Berapa bulan? Nah, 3 bulan. 3 bulan itu bulan Oktober, November, Desember 2021. 3 bulan ya. 3 bulan.
3/12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. 3/12 dikali berapa? 1.800.000 rupiah. Dapatlah 450.000 rupiah. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa kita ke metode satunya. Metode satunya itu apa? Latihan berikutnya ini metode beban gantian ya. Tadi sudah metode harta, sekarang metode beban. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021, akun beban iklan. Nah, ini ada iklan, tadi sewa, sekarang iklan. Nah, komplit ya. Ada sewa, ada iklan. Ini contohnya iklan. Yuk, kita lanjutkan. Akun beban iklan menunjukkan 1 juta rupiah untuk 10 kali terbit. Per 31 Desember 2021, iklan baru 8 kali terbit. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaiannya adalah neraca saldo. Yuk, kita lihat neraca saldo. Ada akun apa? Beban iklan. Beban iklan itu debit atau kredit? Debit. Maka pindahkan ke kredit. Beban iklan. Pasangannya adalah iklan dibayar di muka. Jadi susunannya debit iklan dibayar di muka, kredit beban iklan. Sejumlah berapa? 200.000. Kok bisa 200.000? Iya, karena yang belum terpakai, yang belum tayang, yang belum terbit. Di sini kan ngomongin iklan ya. Iklannya itu tadi kan 1 juta. 1 juta itu untuk 10 kali terbit. Berarti 1 kali terbitnya berapa? 100.000. Yang belum terbit berapa? 2. Kenapa 2? Karena yang sudah terbit 8 kali. Maka 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Yang belum terbit berarti 2. 2 dikali 1 kali terbit berapa tadi? 100.000. 2 kali 100.000 adalah 200.000. Sudah selesai. Kita ke bahasan selanjutnya. Sudah siap? Ya, harus siap toh ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini bisa disusun menggunakan salah satu dari 2 metode, metode utang atau metode pendapatan. Kalau yang tadi sebelumnya, pemakaian perlengkapan dan beban dibayar di muka tadi itu ada 2 metode juga, tapi harta sama beban. Kalau khusus yang ini, pendapatan diterima di muka itu metode utang atau metode pendapatan. Caranya sama, ciri-cirinya aja lihat di neraca saldo. Terdapat akun pendapatan diterima di muka atau pendapatan jasa. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau metode utang itu di neraca saldo ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu debit atau kredit? Kredit ya, karena itu termasuk utang ya, utang. Utang itu kan kredit, maka AJP-nya dipindah ke debit. Pendapatan diterima di muka itu debit, kreditnya adalah pendapatan jasa. Nominalnya adalah yang sudah terlewati, yaitu sampai dengan 31 Desember yang sudah terlewati. Kalau tadi yang 2 bahasan sebelumnya itu ada kata beban, kalau yang bahasan ini itu ada kata pendapatan. Pendapatan yang termasuk golongan pendapatan yang mana? Oh, yang bawah. Pendapatan jasa itu kan saldo normalnya kredit ya kan? Karena di sini pendapatan jasa menempati saldo normal, maka yang sudah terlewati. Gitu aja cara mudahnya. Itu yang metode utang. Metode pendapatan juga sama caranya ya. Lihat di neraca saldo debit atau kredit. Oh, di sini pendapatan jasa di neraca saldo. Pendapatan jasa itu kredit, maka pindahkan ke debit. Pasangannya adalah pendapatan diterima di muka. Nominalnya adalah yang belum terlewati, yaitu setelah 31 Desember tahun yang bersangkutan. Tahun sesuai dengan soalnya maksudnya ya. Kayak gitu, jangan sampai terbolak-balik ya, baik susunannya maupun nominalnya. Ini yang rentan tertukar, rentan salah di penyusunan jurnal penyesuaian. Yuk biar makin mantep nih, biar makin expert, makin ahli. Yuk kita belajar soal. Buka halaman 87. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Sekarang ya, klik
Kalau sudah, ya silahkan melakukan transaksi. Latihan pendapatan diterima di muka. Ini metode utang dulu ya. Akun sewa diterima di muka di neraca saldo tahun 2021 menunjukkan jumlah Rp300.000. Jumlah sewa tersebut untuk 6 bulan telah diterima mulai September tahun 2021. Jurnal penyesuaiannya adalah, nah gimana caranya tadi? Sama ya, pokoknya kalau jurnal penyesuaian itu lihat neraca saldonya. Di neraca saldo menunjukkan jumlah 300.000. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu debit atau kredit? Diterima di muka itu utang ya, maka itu kredit. Maka pindahkan ke debit. Pasangannya adalah pendapatan sewa. Maka susunannya debit sewa diterima di muka, kredit pendapatan sewa. Jumlahnya adalah 200.000. Kenapa 200.000? 200.000 ini adalah jumlah nilai sewa yang sudah dilalui, yaitu 4 bulan. Mulai bulan September hingga Desember 2021. Jumlah rupiah ini diperoleh dari 300.000 dibagi 6 bulan dikali 4 bulan sama dengan 200.000 rupiah. Ini yang sudah dilewati. Soal latihan selanjutnya, ini yang metode pendapatan gantian. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021, akun pendapatan iklan menunjukkan Rp1.000.000 untuk 10 kali terbit. Per 31 Desember 2021, iklan baru 8 kali terbit. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah neraca saldonya. Kita lihat dulu, neraca saldo itu ada akun apa? Pendapatan iklan ya, pendapatan iklan. Pendapatan iklan itu debit atau kredit? Kredit. Maka di jurnal penyesuaiannya itu di sebelah debit. Pasangannya adalah pendapatan iklan diterima di muka. Nominalnya berapa? 200 ya. Kenapa 200? Karena di sini adalah yang berapa? Yang belum ya, oke ya, yang belum. Jadi Rp200.000 itu merupakan nilai iklan yang belum terbit per 31 Desember 2021. Jumlah rupiah itu diperoleh dari Rp1.000.000 dibagi 10. Nah, bagi 10 dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini adalah yang baru terbit 8. 10 kurangi 8 kan 2. 2 kali terbit. 2 kali 100.000 berapa? 200.000. Ini soalnya mirip-mirip yang tadi ya, yang beban ya, yang tadi beban dibayar di muka tadi ya. Cuman ini dari pihak yang mengiklankan ya, pihak yang pihak ketiganya yang membantu, yang punya medianya gitu. Jadi makanya dia dapat pendapatan gitu. Oke. Gitu. Nah, itu tadi semua yang kita bahas itu sumber belajarnya dari buku ini. Di situ nanti teman-teman bisa latihan soal, lihat di halaman 89. Ada soal jurnal penyesuaian. Selamat berlatih ya. Pastikan teman-teman sudah beli, sudah dapat bukunya. Gampang, tinggal klik link di kolom deskripsi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.